Tepuk tangan dong Bu. Ini hampir semua orang tua mengalami kayaknya ya. Betul, betul. Tapi tanpa sadar itu sebenarnya kita sambil ngajarin anak kita sholat juga. Sebenarnya ini Masya Allah luar biasa. Cuma memang kadang-kadang banyak orang yang juga gak percaya diri. Aduh ini gimana ya. Kalau anak saya di sini digendong terus tiba-tiba yang di bawah juga harus dijagain. Iya. Ini kira-kira mengganggu kehusuan sholat gak? Mengurangi pahala sholat gak? Terus apa nih seandainya kalau memang ibunya gak bisa menenangkan anaknya. Dilanjutkan sholatnya, dibatalkan dulu atau seperti apa mungkin? Lanjut silakan Ustaz Zanada, tepuk tangan Bu Ustaz Zanada. Terima kasih Kak Fadli izin, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita kalau melihat tayangan yang tadi sepertinya memang hampir semua ya ibu-ibu pasti akan mengalami hal yang semacam itu. Dan memang ketika kita punya anak kecil maka yang pertama justru ajak mereka dekat dengan kita ketika kita sedang ibadah. Ketika kita berangkat ke masjid untuk taklim misalnya, untuk sholat berjamaah misalnya, ajak mereka untuk membiasakan diri berjamaah dan juga cinta dengan rumahnya Allah yaitu masjid. Lalu bagaimana keadaannya ketika sedang sholat? Seperti yang tadi, saya jadi teringat ini pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu pernah satu ketika berangkat sholat membawa salah satu cucunya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain kecil. Kemudian ketika mengimami sholat, baginda Rasul meletakkan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain dekat bersama dengan baginda Rasul. Ketika sedang sujud, baginda Rasul lama sujudnya. Sehingga sahabat di belakang sebagai makmum bingung. Ini kok lama banget sujudnya. Dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada baginda Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah ketika sholat tadi kenapa sujudnya begitu lama? Kami mengkhawatirkan engkau wahai baginda. Kemudian apa jawaban dari baginda Rasulullah SAW? Ketika aku sedang sujud, cucuku naik ke atas pundakku dan aku membiarkan ia berada di atas pundakku sampai dengan ia puas. Ini maknanya bahwa baginda Rasul SAW pun juga pernah mengalami hal semacam itu dan baginda Rasul membiarkan anak kecil, cucunya beliau yang memang ada di lingkungan, ada di sekitar dalam sholat ketika mungkin berdekatan maka membiarkan itu. Nah mungkin nih wahai para wanita-wanita jamaah sekalian, ketika sholat mungkin bukan hanya sekedar naik ke atas punggung tapi mungkin narik-narik mukena atau mungkin masuk dalam mukena tuh kata ibu-ibu. Masuk ke dalam mukena. Ada yang masuk. Ibu. Betul tapi memang kejadian betul ya Bu ya. Jamaah. Oh jamaah. Langsung dong spontan, langsung itu anak masuk ke dalam mukena. Itu juga terkadang memang akan mengurangi sedikit konsentrasi kita. Sehingga sholat kita nggak khusyuk. Tapi ala kulli hal insya Allah itu dimaaf. Selama kita tidak bertalafus, selama kita tidak melafazkan satu kalimat yang memang bukan berbahasa Arab. Atau memang bukan yang terkait dengan sholat. Contohnya lagi sholat, kemudian sempat, jangan sana. Nah itu jelas sudah membatalkan sholat. Takutnya refleks ya, tapi cukup kita tanpa bersuara, tanpa melafazkan, insya Allah itu dimaaf. Sekali lagi justru kita mengajak anak kita untuk senang dengan sholat. Biarlah dia dekat dengan kita ketika kita sedang beribadah. Karena hikmahnya insya Allah pertama di usia-usia yang batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun atau bahkan masih sangat kecil gitu ya. Sangat mudah ia mencontoh untuk gerakan sholat. Coba aja kalau anak-anak kita senang kita ajak sholat ke masjid. Nanti dia akan senang dengan masjid, kapan dong ke masjid lagi. Iya Masya Allah. Dan ini perhatian nih Kak Fadli, kalau sedang misalnya ada anak-anak di dalam masjid itu jangan dilarang, ya, jadi jangan itu diusir. Istilahnya kalau anak-anak sholat ikut sholat walaupun dia kelihatan mengganggu tapi itu masih diperbolehkan masih ya. Masih diperbolehkan asalkan kita berikan pengertian jangan berisik, jangan ribut di luar sholat. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Zanada. Tepuk tangan Pak Ustaz Zanada. Kita lanjut lagi jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio, mewakili yang di rumah untuk tanya-tanya nih sama guru-guru kita di studio ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita kasih kesempatan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Oh ini dulu yang bawah ini silakan Ibu izin. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Boleh, Bu. Nama saya, perkenalkan nama saya Ibu Ois dari Majelis Taklim Al Mubarak, Bandung. Bandung Ibu Ois, tepuk tangan buat Ibu Ois. Pertanyaannya Ibu Ois. Ya, bagaimana supaya lengan tidak terlihat ketika sedang sholat saat sedang takbiratul ihram? Oh. Kadang saya sering terlihat. Oh, gitu. Apakah itu tidak membatalkan sholat? Oh gitu. Ibu takbiratul ihramnya boleh contohin. Kalau sampai kelihatan gimana? Oh lo gitu loh. Jangan gitu. Coba Bu gimana? Sampai kelihatannya gimana coba? Oh iya gitu contohnya. Allah, coba. Allahu Akbar. Oh kelihatan begitu Ustadz contohnya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ois. Jin, Ustazah dan Sasan. Coba semuanya Ibu, takbir semua. Nah ini perlu diperbaiki. Dengarkan semuanya. Teknik laki-laki dan perempuan itu beda. Untuk laki-laki ingat sampai nih di telinga ya. Jari-jari coba, jari-jarinya gini. Ya makasih, jangan sampai kena gigi ya. Iya mentok Bu. Nanti dikembaliin uangnya. Jadi coba lihat. Gini. Oh gini ya. Coba lihat tangannya semua. Coba. Jari-jarinya menghadap kiblat. Saya di sini dong biar nggak kena. Jari-jarinya menghadap kiblat. Ya. Nih telapak tangannya juga menghadap kiblat. Coba lihat. Allah. Kalau laki-laki sampai batasnya di sini, telinga. Tapi kalau perempuan itu di depan. Di depan. Coba di depan. Jangan di telinga. Karena kapan di telinga juga itu kelihatan. Coba. Ini anggaplah ini mau kena. Agak Pak ini ribet ya ini. Gak benar. Iya benar. Oke. Coba lihat. Kalau ya Allah Tuhanku. Jadi gini. Allah. Jadi coba. Kalau perempuan tangannya kayak laki-laki sampai di sini. Itu memungkinkan untuk kelihatan auratnya. Depan. Jangankan lengannya. Maaf dadanya pun kelihatan dari sini. Oh. Depannya. Itu nggak boleh. Jadi terlihat lakukannya. Bahkan nauzubillah subhanahuzubillah. Bisa merusak salat kita. Jadi sebaiknya perempuan sampai ke dada. Nih. Ya bagus. Ya diginiin. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Allah. Coba jari-jarinya. Gini. Ngadep ke depan Bu, ngadep ke kiblat jarinya. Coba gini. Turunkan sedikit. Ya jari-jarinya menghadap kiblat. Allah ke dada, di depan dada ya. Ya di depan dada. Jadi tidak akan terlihat. 1, 3. Allahu Akbar. Nah sekarang. Sami Allah. Jangan terlalu tinggi. Allah. Kalau terlalu tinggi otomatis. Itu kelihatan dari sini. Iya benar. Jadi untuk menyikapinya. Angkat tangannya sejajar dada. Masya Allah. Bukan sejajar telinga. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Ibu Ois jelas ya. Buat juga ibu-ibu yang di rumah nih yang juga lagi nonton. Masya Allah nih ilmunya hari ini nih. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi buat pertanyaan yang berbeda. Yang berikutnya ayo angkat tangan yang mau nanya silakan. Sini dulu ya Bu ya punten ya maaf ya. Ini dulu Ibu nih mau izin silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ois Maisaro. Oh, Ois 2 ini, Ibu Ois 2 ya. Ya. Izin bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Iya. Siap Ibu. Pokoknya kalau ada rumbe-rumbenya kasih Ustadz Syam, ada rumbe tangannya. Oh gitu. Jika saya sedang melaksanakan sholat duhur, di rokaat yang kedua itu dari dalam mukena itu kelihatan ada rambut keluar. Rambutnya keluar, ya, muncul. Tiba-tiba oleh saya itu diginiin, Pak Ustadz boleh apa batal atau sholatnya diulangi lagi? Oh. Atau bagaimana dilanjutkan terus? Siapa begitu. yang ngeluarin rambut itu? Enggak salah. Misalnya tidak sengaja gitu. Tidak sengaja gitu. Tapi Ibu sadar, oh ada rambut keluar nih. Set. Iya, Wah, ya gimana tuh? suka begitu Pak Ustadz. Iya, Ya. itu aja Ibu Ois 2.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ibu Is juga yang pertama nanya. Is 1, yang kedua ini Is 2 biar gak tuker. Panggilan aja. Biasanya kalau ibu-ibu dari Medan namanya Is. Oh, kok gitu? Oh, Elis kali beda lagi. Silakan. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Kita baca sebahagian ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Daripada aurat wanita, karena aurat itu ada bagi perempuan, ada juga bagi laki-laki. Ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Maka pertanyaan apa tadi yang disampaikan Ibu Is 2 yang sudah dijawab sebenarnya di segmen pertama oleh guru kita Ustadzah Nada tentang aurat yang tidak sengaja. Jadi yang perlu di highlight atau di garis bawahi di sini adalah tidak sengaja. Karena beda hukumnya kalau sengaja. Sengaja itu membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja, yang mana yang tidak sengaja? Seperti misalnya ketika tertiup angin, itu tidak sengaja. Segera ditutupi daripada aurat tersebut. Tapi kalau ada orang, dia sudah tahu. Misal kalau dia pakai mukena itu pasti keinjak. Kalau dia pakai mukena itu pasti keinjak, sudah tidak bisa lagi dikategorikan tidak sengaja. Kenapa? Dia tahu kalau pakai ini pasti keinjak, pakai ini pasti keinjak. Kalau pakai ini pasti keluar rambutnya, pakai ini pasti keluar rambutnya. Tapi tetap dia pakai, maka kategorinya sudah sengaja itu. Sudah bukan tidak sengaja. Atau misalnya ada orang, dia rambutnya, kepalanya gatel. Sengaja banget garuk-garuk. Sampai keluar rambutnya, maka hitungannya bukan tidak sengaja itu. Itu hitungannya sengaja. Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi antara sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja segera ditutupi maka boleh melanjutkan sholat. Tapi kalau sengaja maka itu membatalkan sholat. Ada lagi satu. Apa tuh? Sengaja ataupun tidak sengaja batal sholat. Apa itu? Aurat mughalladhah, aurat besar, yaitu depan ataupun belakang. Misal dia sujud tiba-tiba robek belakangnya pas di situ, itu sengaja ndak sengaja batal sholatnya. Makanya jangan pakai yang bolong-bolong Bu ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, makasih banyak Bu Ais. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini lagi dia tanggung deh nih. Yang bajunya berbeda. Saya udah incer dari tadi nih. Coba silakan Ibu ya. Izin Ibu, punten.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Rohayati, sanes S3. Wah, S3. Iya ini. Ibu Etin tuh. Dari Majelis Talim Al Mubarok Kabupaten Bandung. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Etin. Bu Entin. Entin, ya Allah diomelin saya. Entin, bukan Entin. Izin tanya kepada Ibu Ustadzah Nada. Ustazah Nada duduk lagi. Ya. Dipanggil. Bagaimana jika ada orang yang sedang sholat, mukenanya menutupi dahi pada waktu sujud? Oh. Apakah itu membatalkan sholatnya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Entin. Masya Allah. Yang tukang protes. Namanya salah sebut. Ibu Entin bukan Ibu Etin. Ya, itu kan nama Kak Fadli. Itu kalau gimana itu pasti kayaknya mukanya kegedean kayaknya masalahnya. Baik, terima kasih Kak Fadli. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana dan Ibu Entin 3, Sanes Eis 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah ini nih yang sering terkadang banyak wanita-wanita yang sedang sholat itu tidak mengetahuinya dan bahkan tersilap atau dia khilaf. Pertama, pernah dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya baginda Rasul menyampaikan, aku memberikan pesan kepada kalian ketika sedang sholat, khususnya ketika sujud, maka sujudlah pada 7 anggota tubuh. Ini kata baginda Rasul, umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Bahwa sesungguhnya aku diperintah untuk bersujud di 7 anggota yang sangat penting. Nih perhatikan. Pertama dahi. Nih dahi ya, dahi. Harus kena dahi. ya, harus kena. 1, kita hitung 7-nya dulu, ini 1. 1. Telapak tangan 2, kanan, telapak tangan kiri 3. Lutut kanan 4. Lutut kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duanya mana? Kaki. Jempol kaki itu ditekuk menghadap ke kiblat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lain soal kalau sekiranya telunjuknya lagi sakit maka tidak bisa ditekuk menghadap kepada kiblat. Di antara 7 itu perhatikan ada 1 anggota yang tadi saya sebutkan itu wajib terbuka ketika sujud. Jangan tertutup dengan pakaian yang kita bawa ke dalam sholat. Contoh, mukena bagi seorang perempuan, maka jangan terlalu ke bawah, naikkan ke atas. Karena kening, dahi, jidat ini harus terkena langsung ke dalam, langsung sujud, kena sejadah. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Mohon maaf saya singgung sedikit, pakai pecinya jangan di sini, naikkan sedikit. Karena peci dibawa juga ke dalam sholat, naikkan ke atas. Kalau laki-laki, kalau perempuan perhatikan nih. Ya nih, jangan tertutup dibuka. Kemudian ada kesunahan, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri tidak terhalang dengan mukena. Jadi kalaupun misalnya langsung itu dapat sunnah. Tapi kalau sekiranya tertutup dengan mukena tidak masalah, dimaaf. Nah dengkul kanan kiri dan juga jempol kaki kanan kiri nggak usah dibuka, biarkan saja tertutup auratnya. Jadi ala kulihal perhatikan 7 ini, kening yang ditanyakan tadi jangan sampai tertutup, terbawa atau menghalangi dari ini. Ada aja. Ada gimana? Ada, Coba. Ada Ayo. kasus Ustazah. Nah Dia iya. sujudnya mukenanya di gini. Ditaruh di depannya. Nah ini tidak itu boleh. jelas tidak sah sholatnya. Tidak sah. Jelas. Sujudin iya. Dia pakai untuk sholat. Menyentuh badan. Aman, tapi dia turunkan gini. Nah betul. Nah ini nggak boleh. Maksudnya Iya. biar bersih Bu. Pakai mukenanya ditatakin di situ. Nggak boleh. Boleh. Pokoknya dahi ini harus langsung ke tempat sujud. Jangan terhalang dengan anggota bahan-bahannya atau Masya baju Allah. yang memang kebawa dengan sholat. Termasuk nih kalau rida bagaimana Ustaz? Misalkan laki-laki. Berarti dipakai Dipakai. Sorbannya kayak gini Sorbannya. tadi. Allahu Akbar, dia simpan di sini baru disujud.
tunjukin. Nah. Salah juga. Kalau mau sekalian Iya. diturunin. Selepas dari awal, nggak boleh dibawa-bawa ke atas ya. Oke, ini masih banyak nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Masya Allah luar biasa ilmu kita hari ini mudah-mudahan menyempurnakan sholat kita. Pokoknya jangan di rumah, jangan pindah channel. Siapkan catatannya, perhatikan baik-baik, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Lillah.